Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Ihsan Pratama dengan NPM 2501030030034. Di sini dari rombel K6. Di sini saya akan mengerjakan tugas project learning Applikom. Soal yang pertama, hitunglah jumlah karyawan pada Departemen Legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang sangat tinggi, tapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi. Untuk mencarinya kita menggunakan rumus CONIF. Kenapa CONIF? Karena yang akan kita cari variabel lebih dari satu. Yang pertama kolom, kita memulai kolom departemen, kemudian kita sortir lagi yaitu karena kita yang mencari departemen legal, maka kita pilih yang legal. Kemudian kita mencari kepuasan kerjanya, yaitu kolom job satisfaction. Yang akan kita cari adalah kepuasan kerja yang sangat tinggi. Berdasarkan datasetnya, job satisfaction tertinggi berada di 5. Kemudian tingkat stresnya berdasarkan dataset, tingkat stres tertinggi ada di nomor satu, yaitu sangat stres. Maka kita pilih satu. Kemudian eh, total karyawan yang berada di departemen legal dengan kepuasan kerja yang tinggi, namun tingkat stresnya juga tinggi, terdapat 25 orang. Oke, selanjutnya soal yang kedua, eh, yaitu untuk menentukan kategori dengan rata-rata pengalaman tertinggi dan kategori dengan rata-rata pengalaman terendah pada eh, marital status. Langkah pertama adalah kita harus menyortir eh, apa aja yang ada di apa aja status yang ada di marital status dengan menggunakan rumus unik. Kenapa menggunakan rumus unik? Karena dengan menggunakan rumus unik dapat menghilangkan duplikat dari data-data yang ada. Selanjutnya kita menggunakan selanjutnya kita akan mencari rata-rata pengalaman kerja menggunakan rumus average if. Kita yang pertama kita memblok kolom experience, kemudian kolom marital status, dan memblok kolom single. Jika sudah, kita tinggal mendrag ke seluruh statusnya agar otomatis data rata-rata dari pengalaman kerja di setiap statusnya muncul.
Dari data ini menunjukkan bahwa pengalaman kerja tertinggi berdasarkan mutual status adalah dengan status widowed, sedangkan yang paling rendah adalah status single. Baik, selanjutnya soal nomor tiga yaitu melakukan analisis berdasarkan variabel job level untuk menentukan. Yang pertama, job level dengan rata-rata work-life balance tertinggi dan job level dengan rata-rata physical activity hours tertinggi. Nomor tiga, agar lebih mudah, kita akan menggunakan pivot table. Langkah-langkahnya yang pertama, kita memblok semua data, kemudian kita ke bagian insert, lalu pilih pivot table. Di sini kita pilih di exiting worksheet saja, agar tidak perlu pindah-pindah worksheetnya. Pada bagian ini, kita akan eh, meletakkan job level di rows. Kemudian kita akan menempatkan yang ingin kita cari, rata-rata yang ingin kita cari tadi, yaitu work-life balance dan physical activity hours ke dalam values-nya. Jangan lupa, karena kita ingin mencari rata-rata, kita harus mengganti value-nya jadi average. Kayak data average dari work-life balance dan physical activity hours dari job levelnya sudah tersedia. Berdasarkan hasil pivot table, level mid memiliki keseimbangan kerja hidup yang baik, sedangkan level lead memiliki rata-rata aktivitas fisik yang tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa posisi lead lebih aktif secara mobilitas atau memiliki pola aktivitas yang lebih terjaga. Baik, selanjutnya soal yang D, kita akan membuat sebuah grafik batang bertumpuk yang menampilkan jumlah karyawan berdasarkan departemen dengan setiap batang dibagi berdasarkan tiga kategori job level, lima kategori job level. Baik, langkah yang pertama kita akan memblok semua data, kemudian kita akan menggunakan pivot table. Kita taruh pivot table di aksis worksheet saja agar tidak perlu berpindah-pindah worksheet lagi. Eh, kita akan meletakkan departemen di rows, kemudian job level di columns, eh, dan juga employee ID di values. Eh, jangan lupa untuk mengganti value-nya menjadi count, agar yang ditampilkan adalah jumlah karyawannya. Setelah tabel pivotnya terbentuk, kita akan membuat grafik batang bertumpuk atau stack bar chart dari hasil pivot tersebut.
Kemudian kita akan memberikan judul grafiknya yaitu distribusi jumlah karyawan pada masing-masing departemen berdasarkan job level. Dari grafik yang telah dibuat, eh, saya memperoleh beberapa insight. Yang pertama, Departemen IT memiliki jumlah karyawan terbanyak, yaitu 774 orang. Hal ini terlihat dari batang grafik IT yang paling tinggi dibandingkan departemen lainnya. Ini menunjukkan bahwa Departemen IT memiliki kebutuhan tenaga kerja yang paling besar dalam perusahaan. Insight selanjutnya yaitu Departemen Finance juga memiliki karyawan yang cukup besar, yaitu 637 orang. Sehingga menjadi departemen dengan jumlah karyawan terbanyak kedua setelah IT. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi keuangan juga memiliki peran penting dan membutuhkan banyak sumber daya manusia. Insight yang ketiga, jika dilihat dari seluruh departemen, job level senior merupakan level yang jumlahnya paling banyak, yaitu 1069 orang. Hal ini menunjukkan bahwa dalam dataset ini, posisi senior lebih mendominasi dibandingkan level lainnya seperti intern, junior, lead, dan mid. Oke, selanjutnya yang poin E, kita akan melakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang memiliki lembur dan yang tidak memiliki lembur. Langkah yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita eh, harus sortir dulu di kolom have overtime-nya. Kita sortir dari small to largest. Oke, jika sudah, kita akan mengcopy data yang ada di kolom satisfaction. Kita akan copy yang overtime-nya bernilai false dulu. Kemudian kita copy pada tabel yang telah kita buat. Selanjutnya lakukan langkah yang sama. Sekarang kita akan mengcopy di job satisfaction yang bernilai true. Kita mulai copy dari kolom 2091. Kita copy, kemudian kita paste di kolom true. Jika sudah, kita akan melakukan eh, uji di tes to sampel. Di sini kita pergi ke data, kemudian data analis.
Kita akan menggunakan t-test unique variance. Oke. Untuk di line yang satu, kita masukkan data yang ini. Selanjutnya, pada range yang kedua, kita akan masukkan data yang true. Oke, kita pakai kita pakai label, kemudian kita masukkan, kemudian kita masukkan output range-nya di sebelahnya. Lalu kita pencet OK. Di sini sudah keluar P total-nya, yaitu kita tandai dulu. Untuk P total-nya kita mendapatkan hasil yaitu 0,0002 sekian, yang maknanya eh, tidak ada perbedaan signifikan antara pegawai yang overtime dan pegawai yang tidak overtime, atau pegawai yang lembur dan tidak lembur. Selanjutnya, eh, kita akan melakukan pengujian apakah terdapat korelasi antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan. Langkah yang pertama adalah kita akan mengcopy eh, semua kolom workload-nya. Kemudian kita kemudian kita paste di sebelahnya. Kita lakukan langkah yang sama pada kolom job satisfaction.
Jika sudah, kita akan membandingkan korelasi antara workload dan job satisfaction menggunakan data analis, yaitu menggunakan correlation. Kita copy workload dan data pada workload dan job satisfaction-nya. Kita submit kolomnya, kemudian kita centang labelnya, dan kita taruh kita taruh output ranknya di sebelahnya. Oke, kita beri tanda dulu. Di sini job satisfaction-nya adalah minus 0,25 sekian. Maknanya eh, korelasinya antara workload dan beban kerja dan kepuasan kerjanya ada di range 0,2 sampai 0,399 yang artinya negatif atau hubungan korelasinya lemah. Jadi kesimpulan kesimpulannya dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang lembur dan tidak lembur, dan terdapat hubungan negatif yang lemah antara workload dan job satisfaction.